Oke, kita lanjut lagi sesi kedua ya, video yang kedua tentang tahap pasca embrio. Jadi waktu itu video sebelumnya kita baru sampai ke beban tanggung jawab ya. Jadi harusnya kalian sekarang remaja ya, remaja menuju dewasa, maka tanggung jawabnya ini sudah semakin meningkat ya. Mudah-mudahan itu tercermin ya. Jadi kalau sekarang mau belajar nggak usah dibangunin gitu ya, jadwalnya dipegang sendiri, tidak perlu diingatkan orang tua, jadi kalian sudah jadi pribadi yang mandiri. Nah, di tahap pasca embrio ini kita nggak bahas ciri-cirinya per tahapan ya, karena dianggap kalian sudah paham yang ini. Kita langsung ke beberapa pertumbuhan dan perkembangan pasca embrio. Itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama adanya regenerasi. Ya, regenerasi ini kalau yang paling gampang contohnya misalnya kalian ganggu cicak, kemudian cicaknya memutuskan ekor, nanti ekornya ternyata bisa tumbuh kembali. Nah, itu salah satu contoh regenerasi. Jadi memulihkan kembali yang rusak, yang terpotong atau yang rusak. Nah, di tubuh manusia pun sebenarnya juga bisa sih, cuma terbatas ya. Misalnya rambut kalian potong kan tumbuh kembali. Kemudian kuku kalian potong tiap minggu juga akan tumbuh kembali ya, walaupun tingkat regenerasinya setiap makhluk itu berbeda. Dalam setiap makhluk, setiap bagian tubuh juga berbeda ya. Jadi bahkan setiap orang memiliki daya regenerasi yang berbeda. Ada yang dipotong kumisnya seminggu sekali, ada yang dipotong kumisnya sebulan sekali, udah bisa gitu ya. Jadi regenerasi memiliki faktor-faktor yang berbeda. Faktornya di mana? Bisa juga di gen dan hormonnya. Kemudian tahap perkembangan pasca embrio juga kita mengenalnya ada metamorfosis ya. Kalau di metamorfosis pasti yang teringatnya biasanya kupu-kupu nih. Jadi dari ukuran bentuk di bagian tubuh yang sangat berbeda menjadi stadium-stadium yang atau tahap-tahap yang memiliki perbedaan dan memiliki fungsi yang berkembang. Kalau kita contohnya pada kupu-kupu ya, ini contoh dari metamorfosis yang sempurna atau hulu metabola, dari telur kemudian jadi larva, kemudian jadi pupa atau kepompong, kemudian jadi individu dewasanya. Yang ametabola masih ingat? Ametabola contohnya di kutu buku. Oke. Kemudian yang tidak sempurna hemimetabola contohnya ada di belalang ya. Bedanya kalau belalang tidak pernah melewati masa pupa, jadi langsung telur kemudian menjadi larva ya, menjadi imago atau dewasa. Kemudian selain metamorfosis pada kupu-kupu, kita juga mengenalnya ada metamorfosis pada amfibi, pada katak ya, contohnya katak atau kodok gitu ya. Jadi kalau pada katak umumnya terjadi dari 3 stadium. Ada bentuknya berudu, kemudian berudu menjadi berudu yang berkaki belakang, kemudian berkaki depan, dan kemudian ekornya mulai memendek dan jadilah katak dewasa. Ya, sekilas saja. Kemudian dalam ini tentang soal populer ya. Soal populer itu soal yang sering muncul di ujian nasional, di ujian masuk perguruan tinggi, tentang pertumbuhan dan perkembangan itu jenis soalnya seperti apa sih. Nah, sebagian soal itu yang tipe-tipenya seperti yang kemarin ditugaskan yang ditugaskan yang 1 halaman itu ya, yaitu biasanya soalnya itu akan disajikan deskripsi, bisa kata-kata gitu ya, bisa cerita gitu misalnya, kemudian ada data, ada perlakuan tentang pertumbuhan. Nah, kemudian yang ditanyakan apa? Nah, ini variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Masih ingat variabel bebas, terikat, dan kontrol? Ya, variabel bebas itu faktor yang dibuat berbeda-beda. Variabel terikat, faktor yang bergantung pada variabel bebas. Jadi ada hubungan sebab akibat. Yang jadi sebab variabel bebas, yang jadi akibat variabel terikat. Lalu ada satu lagi variabel kontrol. Apa itu variabel kontrol? Faktor yang berpengaruh tetapi tidak dibahas dalam eksperimen itu. Ya, misalnya kita mau membedakan pupuk mana yang bagus, pupuk A, pupuk B, atau pupuk C. Nah, variabel kontrolnya apa? Berarti misalnya cahaya. Ya, jadi ketiga pot ya, pakai pupuk A,
3 pot pakai pupuk B, 3 pot pakai pupuk C, kemudian sama-sama ditempatkan di halaman. Berarti cahaya itu tidak menjadi variabel bebas, tapi menjadi variabel kontrol, dibuat sama. Kemudian contoh yang kedua, biasanya yang ditanyakan itu adalah kesimpulan penelitian. Nah, kalau kesimpulan penelitian berarti kalian harus bisa membaca grafik, biasanya dalam wujudnya grafik, atau membaca tabel. Nah, untuk usia kalian, anak SMA kelas 3 biasanya nggak masalah nih. Cuma yang dibutuhkan adalah ketelitian. Biasanya karena merasa gampang soalnya, kalian akan buru-buru mengerjakan soalnya. Ya, jadi lebih teliti. Dibaca sekali, 2 kali, atau kalau perlu 3 kali gitu ya. Walaupun soalnya panjang, biasanya menjemukan ini. Ya, soalnya panjang bisa berbaris-baris. Kemudian juga bisa juga yang ditanyakan adalah hipotesis penelitian. Masih ingat hipotesis? Hipotesis itu jawaban sementara. Jadi jawaban sementara ada jawaban yang sudah dibuat oleh peneliti, tapi itu belum terbukti kebenarannya. Maka kemudian dilakukan eksperimen. Namanya hipotesisnya apa. Gitu. Kemudian bisa juga yang ditanyakan adalah subjek dan permasalahan penelitian. Ya. Jadi misalnya ini ada penelitian seperti ini sebenarnya yang dikaji yang untuk membuktikan apa sih? Nah, gitu namanya subjek dan permasalahan penelitian. Ya. Jadi anak-anak sekalian, mudah-mudahan ini sekelumit atau sedikit ya pembahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Mudah-mudahan ini videonya membantu ya. Kalau ini Bapak masukkan ke dalam YouTube. Nah, nanti kalian bisa, kalau di YouTube biasanya suruh ngapain? Suruh like, komen, dan satu lagi subscribe ya. Oke, didukung ya. Demikian anak-anak, mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat buat Bapak dan bermanfaat buat kalian juga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.